Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Minggu yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membaca bagian ini ya. Tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita melihat satu teladan tentang Yusuf. Dan hari ini kita akan melihat dalam ayat yang ke-23. Mari kita akan membaca satu ayat saja ya. Ayat 23 kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ingin berbagi tentang ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Natal tiba, kita selalu diingatkan akan makna dari nama Immanuel. Kata Ibrani, ya, yang punya arti kita, Allah ada bersama kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, pikirkan ketika kita ini mengatakan bahwa Allah bersama dengan kita. Ya. Nah, nama ini Bapak Ibu bukan sekedar simbol atau gelar. Tetapi janji nyata dari kehadiran Allah dalam hidup manusia. Kata Immanuel bukan hanya sekedar sebuah simbol, bukan sebuah gelar saja Bapak Ibu, tetapi sebenarnya ada janji yang nyata dari kehadiran Allah dalam kehidupan kita manusia. Dalam nama itu terkandung satu pesan. Apa pesannya? Pengharapan, kasih, dan pembaharuan yang Allah berikan kepada kita umatnya. Jadi janji itu mengandung sebuah pesan pengharapan, pesan kasih, dan pesan pembaharuan yang Allah berikan kepada kita umatnya. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan merenungkan lebih dalam arti daripada Immanuel, makna daripada Immanuel. Allah menyertai kita. Allah ada bersama kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa ya? Kehadiran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa kehadiran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita? Kemudian, bagaimana ya, hal ini akan mempengaruhi hidup kita sehari-hari? Itu yang coba kita akan renungkan
dari apa yang menjadi perkataan Immanuel. Saya ingin berbagi ada beberapa alasan, ada beberapa tujuan mengapa kehadiran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Yang pertama, alasan yang pertama Bapak Ibu, Immanuel adalah Allah yang hadir di tengah-tengah keterbatasan kita manusia. Jadi Allah yang hadir di tengah-tengah keterbatasan kita manusia. Di dalam Matius 1 ayat 23 tadi Bapak Ibu, Allah menyatakan bahwa dia tidak berjarak dari manusia. Ya. Allah tidak berjarak, dia tidak berjarak dengan kita manusia. Allah yang maha tinggi, ya, yang menciptakan langit dan bumi, memilih untuk hadir, ya, di tengah-tengah umatnya, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan cinta kasih Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita membandingkan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6-7 Bapak Ibu, secara ringkas mengatakan seperti ini, ya. Bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya, ya, dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dikatakan dia mengosongkan, ya, dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama, menjadi manusia. Artinya apa? Melalui Yesus, Bapak Ibu, Allah ingin menunjukkan bahwa dia itu peduli. Ya, Allah kita itu peduli dengan keadaan kita. Dia memahami penderitaan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita. Dia peduli, dia memahami. Bapak Ibu, kadangkala kalau saya pingin sesuatu kepada kita, saya pikir-pikir begini Bapak Ibu ya. Kadangkala kita kurang belajar untuk mau memahami. Ya. Sehingga apa? Kadang-kadang sesuatu yang apa yang menjadi kemauan kita itu harus begini, harus begini gitu kan. Kalau tidak, biasanya kita kecewa. Biasanya kita mulai protes. Ya. Saya maunya di sini, pelayan di sini perfect, ya. Pelayannya semuanya begitu kan. Aku nggak tahu kenapa AC-nya mati, nggak nyala. Apa pulsanya nggak ada? Apa sudah rusak-rusak? Ya, kita sudah perbaiki terus menerus. Kita pun, waduh Pak, pendeta ini jangan terperbaiki karena kosnya gede, ya kan? Sehingga nanti 25 Bapak Ibu saya ingin minta buka tempat ini, jangan ditutup. Nanti 25 kita Natalan di sini kita buka. Ya. Bapak Ibu, banyak yang kadang-kadang kita tidak mau memahami seperti itu. Saya pikir iya ya, kenapa sih saya harus memaksakan kehendak? Ya kan? Saya maunya begini. Saya maunya begini. Tetapi yang dimau tidak begini. Kira-kira begitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah yang hadir, ya,
Di tengah keterbatasan kita manusia, Allah itu ada. Allah itu hadir, ya. Allah itu juga memahami penderitaan kita, memahami segala kesusahan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita. Kalau Allah saja seperti itu, masa kita yang menjadi ciptaannya juga tidak memahami. Ya. Pak, hari ini kami mau Natal ke sana, saya bilang jangan, ada yang penting di kita, tapi kadang-kadang kasihan. Pak, kami pingin Natal dan sebagainya, ya monggo. Ya kan? Kenapa? Bapak Ibu, itu Allah yang kita punya. Allah yang Immanuel seperti itu. Allah yang hadir di tengah keterbatasan kita manusia. Dia peduli dengan kehidupan kita. Ya. Dia paham. Nggak usah yuk apa kita kasih tahu-tahu. Dia ngerti. Ketika kita pun mengalami kesulitan Bapak Ibu, Allah tidak hanya mengawasi dari jauh. Melalui Yesus yang kita rayakan, dia masuk ke dalam dunia ini yang penuh dengan rasa sakit, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pergumulan. Ya. Bapak Ibu jangan berkata bahwa dunia ini sedang baik. Dunia ini sedang tidak baik-baik. Tetapi kita bersyukur dengan kehadirannya Bapak Ibu, Yesus, Allah melalui Yesus Kristus, itu membawa sebuah pengharapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan ada di antara kita pun, anak-anak Tuhan, jangan sampai kita berkata, jangan berkata bahwa kita ini sendirian. Kita ini tidak pernah sendirian. Bapak Ibu selalu diingatkan dengan lagu kanan kiri. Kanan kiriku ada tuh Tuhan. Ya. Bapak Ibu, itu sebenarnya mengapa kehadiran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan ngerti keterbatasan kita ini manusia. Makanya sangat-sangat penting dia hadir, dia ada, dia lahir dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan gampang menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang mudah mengeluh, yang mudah mengomel dengan sebuah keadaan. Itulah sebabnya mengapa kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan. Tidak lama lagi Bapak Ibu kita akan memasuki tahun yang baru. Apapun nanti kelak perjalanan kehidupan kita ke depan di tahun yang baru. Jangan pernah lupakan ya tentang kata Immanuel. Allah ada bersamaku. Allah yang menyertai hidupku. Ketika Daud di hadapan raja, apa yang kau bisa buat anak kecil untuk melawan Goliat? Dia bilang apa? Tidak ada sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan kalau saya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa ditakutkan. Yang kedua, mengapa kehadiran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita? Yang kedua,
Allah yang memulihkan hubungan dengan manusia. Ya. Allah yang memulihkan hubungan kita dengan manusia. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa Bapak di Taman Eden, ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Ya. Namun melalui Immanuel, ya, Allah memulihkan hubungan itu. Yang rusak dipulihkan. Karena apa? Karena Immanuel. Karena ada Yesus yang kita rayakan. Seperti kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, ya, memberikan kita kesempatan, ya, untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah momen itu menjadi sebuah momen bagi kita di hari Natal ini. Kalau kita membandingkan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 Bapak Ibu, kita diberitahu di sana bahwa Yesus adalah imam besar yang memahami kelemahan kita. Ya. Karena dia telah dicobai dalam segala hal, namun tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan seperti itu. Yesus sebagai Immanuel membuka jalan, ya, agar kita dapat datang dengan berani ke hadapan Allah untuk menerima kasih karunia dan pertolongan di saat kita memerlukannya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara, mari kita tidak perlu takut atau merasa tidak layak. Ya, sepertinya saya tidak layak. Saya datang kepada Tuhan, banyak dosa, banyak pelanggaran dan sebagainya. Bapak Ibu, kita diingatkan, kita tidak perlu takut dan merasa tidak layak. Kehadiran Allah, ya, melalui Yesus memungkinkan kita untuk hidup, ya, dalam hubungan yang dekat dengannya, menerima pengampunannya, mengalami sebuah pemulihan sejati di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Jadi Immanuel itu penting. Kenapa? Karena memulihkan hubungan kita, ya, hubungan kita dengan Allah. Mari siapapun kita dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, kita diingatkan dengan bagian ini. Yang ketiga, mengapa kehadiran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita? Yang ketiga, Allah yang memberi pengharapan, ya, di tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup kita itu membawa pengharapan yang tidak pernah padam. Ketika kita selalu ingat dalam perjalanan kita, kata Immanuel, Allah bersama kita, Allah menyertai kita. Bapak Ibu, itu membawa sebuah pengharapan dalam kehidupanmu yang tidak akan pernah padam. Ya, kita tahu bahwa dunia penuh dengan tantangan. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu mengalami hal seperti ini. Kita mengalami ada banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak hal yang ketidakpastian dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu nanti tahun depan seperti apa? Ya. Kita tidak tahu setelah ini mau ngapain, kita juga nggak ngerti. Tidak ada yang tahu. Dan kadangkala, ya, ada dalam kegelapan. Dunia kita sedang seperti itu. Jadi kalau kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai orang percaya, bergantung kepada situasi, bergantung kepada sebuah keadaan Bapak Ibu, maka wajarlah
kalau dalam perjalanan kita ini penuh dengan banyak problem, penuh banyak dengan seliku-liku. Sebab itu kita diingatkan dengan kata Immanuel, ya. Immanuel, Allah itu memberi pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian kita, di tengah-tengah banyaknya persoalan tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Immanuel ini mengingatkan kita bahwa di tengah semua itu yang tadi saya katakan, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Ya. Di tengah dunia yang macam-macam tadi. Tetapi Immanuel, kata Immanuel itu mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Allah dalam Yesus Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapunlah situasi yang ada terjadi di tengah kehidupan kita, gonjang-ganjing dalam dunia yang ada. Kenapa kita bisa seperti ini sampai hari ini? Itu karena sebuah penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita diingatkan dengan kata ini. Artinya apa? Ya. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tapi nggak tahu kalau engkau meninggalkan Allah. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, umatnya. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu, gak ada lawan. Gak ada persoalan yang berat. Bapak Ibu sayangnya ketika menyanyi tentang sebuah lagu, ada lagu bahasa Indonesia, bersama Yesus, semua masalah beres. Beres kabeh. Coba Bapak Ibu tanya. Cari tahu latar belakangnya kenapa penyanyi itu menyanyi seperti itu. Dan ketika engkau menyanyikan itu, memimpin itu, ceritakan latar belakang lagu itu. Ya. Kenapa beres kabeh? Kenapa selesai? Bapak Ibu. Ya ini. Karena Immanuel. Karena Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi jangan ada di antara kita merasa bahwa Allah itu tidak peduli. Adalah Allah tidak memahami tentang kita. Bapak kalau cerita katanya, surga itu digoncangkan. Iya Mi, ya gitu ya. Teriaklah kepada surga. Ya kan? Goncang. Langit surga seperti itu. Kenapa? Bapak Ibu, inilah Natal. Kenapa malaikat minta kepada Yusuf, nanti anak yang dilahirkan itu, jangan kasih nama si Asep, Ano, tidak. Tapi kasih nama Immanuel. Ya. Ya. Janganlah bergantung kepada si Anu sini gitu kan. Engkau akan kecewa. Jangan bergantung kepada anakmu. Ya, Bapak Ibu, engkau akan kecewa. Kenapa engkau dibuat kecewa? Karena Tuhan cemburu. Sayangmu kepada anakmu lebih besar daripada sayangmu kepada Tuhan. Bisa jadi juga sama dengan pekerjaanmu. Tuhanmu itu sebenarnya bukan Tuhan. Tetapi apa yang kau punya itu menjadi Tuhan. Kenapa kemudian Tuhan menggoncangkan itu? Supaya engkau kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau tidak percaya buktikan.
kalau tidak terjadi tsunami Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kehidupanmu. Ya. Kalau kau bergantung kepada sesuatu, bukan kepada Allah yang memberikan sebuah kekuatan, cepat atau lambat, ya, tsunami Tuhan akan mengikutmu. Kenapa? Allah sudah mengingatkan. Ya. Bapak Ibu, jangan kita merasa kecil hati dengan sebuah keadaan kita, anak-anak muda dengan orang tua kita. Ya. Kamu tuh punyanya Tuhan. Jaminannya adalah Allah yang akan menyertaimu, yang selalu bersama-sama denganmu. Goyang itu, minta seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita punya prinsip seperti ini, kalau itu kita hidup, Bapak Ibu, nggak ada sesuatu yang kita takutkan sebenarnya dalam kehidupan ini. Pasti ada sebuah solusi, pasti ada sebuah jalan keluar. Ada cara bagaimana Tuhan menolong kepada setiap kita. Tapi sayangnya Bapak jujur, kita lebih tahu daripada Tuhan. Kita seolah-olah mengatur dengan Tuhan. Kita takut mengerjakan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga setiap tahun level kita selalu jongkok begitu. Hari ini saya ingin mengingatkan tentang kata ini Bapak Ibu. Immanuel. Kasih nama Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Allah yang bersama-sama dengan kita. Anak muda, Bapak Ibu, jangan lupakan ini. Apapun yang sedang terjadi tengah-tengah kegelapan yang ada, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesaya 9 ayat 1-2 Bapak Ibu dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu adalah Yesus. Kita punya Yesus, ya, Sang Immanuel. Ketika kita merasa terpuruk, ketika segala sesuatu tampak tidak pasti, kita diingatkan bahwa Allah yang menyertai kita dan terangnya akan selalu bersinar di tengah-tengah kegelapan. Apa yang membedakan satu dengan yang lain, Bapak? Ya? Yang membedakan satu dengan yang lain hanya tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Hanya tentang ketaatannya kepada Tuhan. Hanya tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Itu yang membedakan kita satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini mungkin keadaan kita merasa terpuruk, sepertinya tidak ada sebuah pengharapan, sepertinya tidak ada sebuah kepastian. Ingat kata Immanuel. Ya. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita dapat hidup dengan penuh sebuah keyakinan bahwa apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi, Allah yang Maha Kuasa itu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Dia tidak hanya menyertai kita dalam saat-saat yang indah, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu, mengapa penting? Ya, mengapa dalam kehidupan kita itu Allah harus selalu menyertai kita? Karena Allah yang memberikan sebuah pengharapan di tengah-tengah kegelapan kita. Yang terakhir, Immanuel, Allah yang menyertai untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ingat kehadiran Allah bersama kita bukanlah sesuatu yang sementara. Bukan hari ini, bukan besok, tetapi selama-lamanya
Allah itu bersama dengan kita. Allah itu menyertaimu. Perhatikan Matius 28 ayat 20. Dikatakan di sana, Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ya, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus, Immanuel itu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, janji ini Bapak Ibu Saudara memberikan kita pengharapan yang kekal bahwa kehadirannya itu tidak akan pernah berakhir. Penyertaan suamimu terbatas, penyertaan istrimu terbatas, anak-anakmu terbatas, semua terbatas. Tapi penyertaan Allah kepadamu itu tidak terbatas sampai selama-lamanya. Ingat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu pesan untuk tahun yang akan kita jalani nanti bersama-sama. Saat Bapak Ibu akan menjalani hidup ini, hari ini ataupun masa depan nanti, dalam kita menghadapi tantangan, ya, dalam menghadapi penderitaan, bahkan maut sekalipun, kita ini memiliki sebuah jaminan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Apapun yang diprediksi nanti orang-orang pinter, paranormal, yang nerawang-nerawang tahun 25, tahun apa itu nanti Bapak Ibu, gak apa-apa kalau Bapak Ibu belajar. Gak apa-apa kalau Bapak Ibu tahu. Tapi jangan terpengaruh. Yang hanya teringat dalam hidupmu, satu, bahwa Allah itu menyertaimu. Allah itu ada bersamamu. Ini jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan dalam kehidupan kekal, Dia akan tetap bersama kita sebagai Allah yang setia dan penuh kasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Immanuel adalah pesan kasih yang luar biasa. Allah yang Maha Kuasa rela hadir di tengah-tengah manusia, memahami, memulihkan, dan memberikan pengharapan. Kita diingatkan bahwa hidup kita ini tidak pernah terlepas, ya, dari penyertaannya. Dan dalam setiap langkah perjalanan hidup ini, Allah bersama dengan kita. Mari jangan sia-siakan sambut Natal kita ini, ya, dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan rasa syukur. Kenapa? Kenapa? Bukan karena bingkisannya, bukan karena engkau Natal di tempat di mana, bukan yang lain, hanya karena Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Dan biarlah kebenaran ini Bapak Ibu menjadi sebuah sumber penghiburan, ya, dan kekuatan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu kita tetap akan maju, mari kita tetap bersemangat, mari tetap kita bernyala-nyala, ya, dalam menjalani sebuah kehidupan kita. Saya nggak enak ada diktik mengatakan itu ustadz, itu pendeta katanya hanya nakut-nakuti tentang surga dan neraka begitu, sehingga banyak membuat umat itu jadi bodoh, katanya begitu. Tidak, saya nggak nakuti sana, ya. Saya berdoa biar Bapak Ibu berkatnya itu besar melimpah. Jadi kalau kebaktian itu nggak panasan, ya kan? Biar Bapak Ibu yang kerja itu dipromosikan sama Tuhan, ya. Tapi jangan kemudian kalau engkau diberi sama Tuhan, kamu simpan sendiri, kamu gunakan sendiri, pakai, minta sama Tuhan, yang gede, yang besar.
Sehingga kamu bisa mengerjakan apa yang bisa Bapak Ibu ikut apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Gereja ini akan maju kalau Bapak Ibu bergotong royong, membangun bersama-sama. Ya. Saya percaya kalau kita mengerjakan, kita menghidupi apa yang menjadi perkataan Tuhan, Immanuel itu, kita tahun yang akan kita jalani 2025 pasti menjadi sebuah tahun yang dahsyat, menjadi sebuah tahun yang terobosan bagi setiap kita. Pertanyaan terakhir bagi kita, bagaimana kita meresponi kehadiran Allah dalam hidup kita? Bagaimana responmu dengan kehadiran Allah dalam hidup kita? Apakah kita menyadari bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita? Atau Allah dan Adong tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita? Yang kedua, dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, ingatlah ya bahwa Allah ada bersama kita, memberikan kekuatan, memberikan sebuah penghiburan kepada kita. Yang terakhir, bagikan ya kabar sukacita ini kepada orang lain. Banyak yang membutuhkan pengharapan, ya, dan kita bisa menjadi saluran berkat dengan mengingatkan setiap mereka bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Beritakan kabar sukacita itu. Kalau ada yang galau-galau tetanggamu, ingatkan bahwa Allah menyertaimu. Allahmu bersama-sama denganmu. Gak tahu Allah yang mana. Pokok bilang seperti itu. Allahmu, kalau kau punya Allah, Allahmu yang menyertaimu. Allah yang ada bersamamu. Dari hari ini sampai nanti akhir zaman. Biarlah kabar itu boleh kita beritakan kepada setiap kita yang belum mendengarnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.